Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya sekarang berada di ruangan kantor koordinator program studi pendidikan bahasa Inggris Sepki Puntat. Saya ingin wawancara dengan Pak Koordinator Prodi. Membiasakan diri bertemu dengan dosen itu berbahasa Inggris, kemudian bertemu dengan teman-temannya juga berbahasa Inggris. Itu aturan atau kebijakan ya? Kebijakan itu berupa aturan. Bukan. Itu yang dibuat bukan dalam bentuk semacam regulasi yang sudah secara resmi. Kan kebijakan bahasa itu bisa secara resmi karena dia berupa ide atau perangkat aturan. Bisa juga tidak tertulis dia. Semacam hukum kan ada yang tidak tertulis. Ya, jadi kita buat surat edaran saja. Ya bisa ya. Buat surat edaran dan menghimbau untuk itu. Nah, tetapi prakteknya. Iya, prakteknya itu yang saya. Nah, tetapi prakteknya tidak semudah ketika kita menginstruksikan bahwa mahasiswa itu diupayakan ya, diwajibkan untuk berbahasa Inggris. Karena realitanya mereka ini kan apalagi mahasiswa baru itu masih perlu pembiasaan dan di ruang kelas lah itu tempat pembiasaan mereka. Iya. Nah, untuk memulai latihan menggunakan bahasa Inggris secara intensif. Ya. Jadi kenyataannya mereka tetap masih menggunakan monolingual bahasa Indonesia atau campur-campur bilingual. Ya, untuk Code mixing, code switching. mahasiswa baru itu masih lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia, masih lebih banyak mereka menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi dosen-dosen itu diarahkan semaksimal mungkin untuk menggunakan bahasa Inggris, memaksimalkan diri untuk bahasa Inggris sehingga mahasiswa juga terbiasa dari sisi pendengarannya, kemudian juga mereka juga terbiasa untuk mulai pelan-pelan pembiasaan berbahasa Inggris. Tapi untuk mahasiswa yang sudah di atas semester 3 biasanya mereka sudah 50-50 menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di kelas, dan bahkan ada kelas-kelas tertentu itu ini pengalaman saya pribadi, itu ketika komunikasi di kelas mereka 100% menggunakan bahasa yang senior gitu ya? Iya, yang senior, yang sudah di semester 4 ke atas itu. Namun pada saat mengajar ada juga terdapat yang menggunakan code switching ya? Iya, masih sering gitu ya, masih menggunakan code switching. Tapi kalau sudah semester 4 ke atas itu di kelas-kelas tertentu itu mereka sudah memaksimalkan penggunaan bahasa Inggris sehingga pengalaman saya sendiri nyaris tidak terdengar mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam tanya jawab dengan itu, saya. Ya itu di kelas ya Iya. di pada saat mata kuliah ya. Iya. Ketika berinteraksi tanya jawab mereka pakai bahasa apa? Ya, rata-rata mereka menggunakan bahasa Inggris. Ya. Itu mahasiswa semester berapa itu? Ya, kemarin saya masuk itu di semester 4. Sudah mulaian ya. Ya, mereka sudah memaksimalkan, bahkan tinggal 1-2 saja mereka yang mungkin ketika mereka masih campur ya. Mereka campur, tapi lebih banyak mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian apa karena mereka mengikuti kebijakan bahasa itu, language policy aturan itu, atau bagaimana? Saya melihat mereka berusaha semaksimal mungkin karena di kelas itu memang ada 1-2 mahasiswa yang lebih unggul dari mereka dari sisi pronunciation-nya, dari speaking-nya lah. Sehingga yang lain itu menjadi termotivasi untuk memaksimalkan diri juga seperti mereka. Kalau teman mereka itu bisa memaksimalkan bahasa Inggris dalam interaksi, kenapa yang lain tidak? Dan walaupun ada sebagian masih tertati-tati, tapi mereka memaksimalkan menggunakan bahasa Inggris itu. Oh, jadi ada yang memancing ya, ada yang menginspirasi ya teman-temannya. Ya, dan ya yang di kelas yang saya ajar sendiri itu memang ada 1-2 orang yang memang bagus sekali bahasa Inggrisnya, dan itu menjadi motivator ya, bagi mereka untuk oke, sedangkan teman saya bisa, seharusnya saya juga bisa, dan itu membuat mereka nyaris tidak ada berbahasa Indonesia sama sekali selama interaksi dengan saya. Kalau saat Komyu menerangkan mata kuliah, apa Anda pernah dengar mereka bercakap dengan teman sebelah tidak sadar ya, apa namanya? Ya, kalau itu pakai bahasa apa mereka? Secara alami ya, terjadi secara alami itu masih menggunakan bahasa Indonesia rata-rata. Ya, ketika bercakap di dalam ya. Bercakap di dalam. Tapi ketika dengan saya itu mereka hampir 100% langsung switch ya, langsung switch ke bahasa Indonesia.
Apa you pernah dengar mereka pakai dua bahasa, maksudnya code switching habis? Ya, itu sering. Jadi mereka kayak latihan. Ya, itu ya, ada ya. Misalnya, jadi ada contoh dia terjemahkan atau ya, jadi mereka itu kayak latihan kayak bercakap berdua begitu. Nah, yang satunya ini ketika ada kayak begini. Nanti kau koreksi atau kalau ada kosakata yang saya tidak tahu, nah, kau benarkan saya. iya, oh dia bilang gitu. Jadi kayak begitu. Jadi Dia ngomong baru. dia ngomong kalau pas stuck ada Iya, stuck. kosakata yang dia tidak bisa bahasa Inggris, maka temannya itu membantu untuk mengoreksi dan memberitahu apa kosakata dalam bahasa Inggris. Oh iya. Sering saya dapatkan seperti itu. Jadi mereka latihan, kemudian mereka switch ya bahasa Indonesia bahasa Inggris, tapi dalam upaya mereka latihan. Oh, dalam upaya ketika praktis latihannya berarti. Oh iya. Lalu kalau Anda tugaskan mereka presentasi, biasa bagaimana mereka pada saat presentasi? Ya, Apa mereka pakai bahasa Inggris atau campur? Selama beberapa waktu saya masukin beberapa kelas itu rata-rata mereka presentasi menggunakan bahasa Inggris. Tanya jawab pun dengan teman-temannya itu semua berbahasa Inggris. Jadi temannya bertanya menggunakan bahasa Inggris, kemudian juga mereka menjawabnya dengan. Itu lagi-lagi semester berapa ya? Saya kemarin ini banyak mengajar di semester 4. Oh iya. Nah, jadi di semester 4 itu sudah terlihat perkembangan bahasa mereka. Ya, itu di ruang kelas. Sekarang ada 3 ranah saya bawa. Ruang kelas, di luar ruang kelas, maksudnya di halaman mungkin di pas you lewat kebetulan, dan di ruang seminar atau ujian. Saya masuk dulu ke ruang seminar atau ujian. Kalau di seminar kan ada seminar hasil, ada proposal, ada ujian kan. Itu bahasa apa yang biasa Anda pernah dengar? Misalnya seminar. Nah, kalau seminar itu kalau presentasi otomatis dan juga tanya jawab itu di mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Walaupun memang 1-2 kali itu dosen biasanya menggunakan bahasa Indonesia, dan mahasiswa juga biasanya ketika mereka stuck dengan bahasa Inggris yang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Ada contoh yang diingat coba Ya, misalnya. contoh ketika mereka menjelaskan metodologi penelitian. Ya, misalnya. Ya, mereka meminta izin ke dosen, may I use bahasa sir? Karena mungkin stok vocabnya mereka dengan bahasa-bahasa penelitian, bahasa akademik itu kan terbatas ya. Sehingga mereka meminta izin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Ya, oke. Jadi bilang begitu ya. Kemudian lanjutkan. Nah, kemudian juga untuk tanya jawab itu khususnya dengan mahasiswa dan mereka sini kan ada audiens untuk seminar. Ya, betul. Ya, sesama mereka. Sesama mereka itu ya rata-rata mereka menggunakan bahasa Inggris karena itu forum formal untuk seminar dan proposal atau hasilnya. Ya, untuk menggunakan bahasa Inggris, sehingga antara partisipan audiens yang hadir pada hari itu dan mereka diberikan kesempatan bertanya itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian juga yang menjawab otomatis kandidat yang proposalnya diseminarkan itu juga menjawab menggunakan bahasa Inggris. Ada yang pernah pakai code switching beralih bilingual misalnya? Sering menggunakan. Ya, sering. Misalnya Anda ingat misalnya. Jadi yang bertanya atau yang presentasi? Iya, misalnya. Banyak, bukan banyak sih. Ada sering ya, sering juga yang presentasi itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi lebih pada ketika mereka menjawab pertanyaan. Tapi ketika presentasi di awal itu mereka kan menggunakan bahasa Inggris secara keseluruhan karena mereka juga bisa melihat teksnya ya. Nah, tapi ketika bertanya itu biasanya ada code switching, ada sering menggunakan bilingual mereka. Apa sebabnya mereka menggunakan bilingual pada saat tanya jawab? Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan dari entah itu dari dosen atau dari mahasiswa kan biasanya tiba-tiba dan mungkin mereka tidak bisa prediksikan kalau pertanyaan itu muncul, sehingga mereka stuck. Mungkin di saat yang sama juga mereka, ini kosakata apa yang harus saya sampaikan, sehingga mereka meminta izin. Jadi lebih meminta izin ke dosen untuk menggunakan bahasa Indonesia karena memang kata-kata atau diksi yang mereka harus sampaikan itu
mereka tahu, tapi mungkin karena suasana juga gugup, tegang, Sehingga mereka eh, gunakan dewi bahasa ya. biasanya tinggal kita sambung-sambung supaya mereka mengingatkan, mereka bisa lanjut lagi dengan bahasa Inggris Itu pada saat seminar ya, pada saat seminar. seminar hasil maupun Iya, seminar hasil dan seminar proposal, seminar hasil. kalau ujian misalnya Nah, kalau di ujian itu kita maksimalkan mereka berbahasa Inggris full. ada kebijakan, ada aturan. Iya, jadi kita di kalangan penguji dan dosen pun itu mewajibkan mereka untuk berbahasa Inggris. Jadi pada saat tanya jawab, karena skripsi itu kan full tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Tapi ada juga biasa yang switch ke bahasa Indonesia misalnya. Ada, tapi tidak. Iya, dalam keadaan bagaimana ya? Nah, ketika mereka juga ingin menjelaskan sesuatu, mungkin konsep atau prosedur yang lumayan panjang bagi mereka, ya dari itu mereka biasanya izin untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, karena mereka harus menjelaskan urutan-urutannya. Dan nah di sini mungkin kelemahan kita ya, itu mahasiswa belum terbiasa untuk latihan untuk Public speaking. Public speaking. Nah ini bagus juga kita sudah mulai ada public speaking, sehingga mengutarakan konsep yang panjang itu lebih natural mereka. Kalau sekarang ini kalau sudah terlalu panjang mereka jelaskan, mereka biasanya minta bisa saya jelaskan sebagian dalam bahasa Indonesia. Oh iya, Karena itu benar. Biasa juga mereka baca di HP kalau nggak salah ya. Ya, itu sering mereka baca konsepnya ya. Redaksinya mereka buat sendiri di HP. Nah, tadi konteks dalam kelas, baik itu ruangan seminar maupun ruangan kelas ya. Bagaimana kalau di halaman di luar ada pengalaman kan hampir setiap hari lewat mereka lagi duduk, lagi baca cerita. Mereka pakai bahasa apa itu kalau di luar? Ya, rata-rata masih menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun sudah ada himbauan upayakan pakai bahasa Inggris, rata-rata mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dengan teman-teman mereka? Dengan teman-teman, itu masih umum. Jadi mereka masih rata-rata menggunakan bahasa Indonesia, interaksi dengan teman-teman. Tapi kalau ketemu dengan saya, mereka pasti menyapa dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, kalau ketemu dosen mereka langsung switch ke bahasa Inggris? Ke bahasa Inggris. Tidak pernah dengar mereka pakai bahasa Inggris sesama di luar kelas? Ada, tapi jarang. Jarang. Lebih banyak mereka mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, interaksi sama mereka di luar kelas. Tapi kalau code switchingnya gimana? Apa? Itu lebih mereka kalau code switching itu, kalau saya lihat mereka pada saat rehearse ya, jadi kayak latihan dengan teman-temannya. Ada mungkin mata kuliah yang mereka mau sebagai presenter di situ, atau mereka ingin menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah, mereka latihan dengan teman-temannya di situ, mereka code switch. Apa ada juga code mixing? Biasa dia campur-campur pada saat dia ngomong dalam kalimatnya itu, ada dia campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya, itu sering. Di mana konteksnya itu? Di dalam kelas, di luar atau? Lebih banyak di luar kelas itu. Pernah dengar kira-kira misalnya apa? Iya, itu kayak tadi saya jelaskan. Jadi dia campur bahasa Indonesia dan Inggris. Campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada saat mereka latihan menggunakan untuk persiapan presentasi ini, untuk melatih mereka supaya temannya bisa mengkoreksi, kemudian menambah kosakata bahasa Inggrisnya kalau mereka lupa. Tapi di awal itu mereka rehearse latihan itu, sering mereka gonta-ganti bahasa Indonesia bahasa Inggris, atau mereka sisipkan di antara. Itu bahasaan ya. Lalu kalau menurut Pak Kaprodi, bagaimana sebaiknya kebijakan bahasa yang diterapkan di perguruan tinggi, baik oleh top down dari pusat maupun dari prodi itu sendiri, aturan penggunaan bahasa di bahasa, atau monolingual atau bilingual? Kalau kebijakan nasional sih, karena bahasa kita itu masih belum dikategorikan sebagai second language ya, masih foreign language, sehingga kita tidak bisa hindari penggunaan bahasa Inggris dalam konteks formal dan informal di kelas maupun di luar kelas itu masih tidak terlalu ada penekanan ya, karena
bukan second language, tidak seperti di Malaysia, Singapura dan seterusnya itu bahasa Inggris sudah menjadi second language sehingga tidak ada pilihan lain. Ya, mereka harus berbahasa Inggris untuk baik formal maupun informal. Nah, kalau baiknya seperti apa? Ya, kalau mau penerapan full bahasa Inggris di kampus di lingkungan akademik, memang harus ada kebijakan yang lebih kuat untuk menjadi dasar kita untuk membiasakan mereka berbahasa Inggris secara keseluruhan. Ya. Dan yang kedua mungkin lingkungan ya, karena lingkungan kita ini kan masih berbaur antara prodi kita dengan prodi yang lain. Nah, sehingga memang untuk pembiasaan full menggunakan bahasa Inggris di internal di lingkungan kampus itu masih belum bisa maksimal kita lakukan. Kalau tidak ada juga mungkin punishment ya ketika kebijakan itu kita hanya sebatas melakukan himbauan, edaran kepada mahasiswa untuk memaksimalkan itu. Tapi untuk punishment ketika itu dalam bentuk regulasi kita belum melakukan itu. Iya. Itu yang berhasil di negara-negara bekas jajahan Inggris itu saya kaji, saya pelajari ya. Banyak masyarakat, saya ke Filipina pernah dan Malaysia, Singapura. Masyarakat walaupun tukang beca lancar bahasa Inggris karena di sekolah memang sudah ada kebijakan bahasa yang punishment and reward ya. Tidak harus. Oke, lalu dari segi monolingual dan bilingual ini sebaiknya kebijakan bahasa yang misalnya monolingual tadi kan pasti ada dan sering. Kalau bilingual mereka masih ditolerir pakai dua bahasa, code switching misalnya. Kira-kira dalam konteks bagaimana kalau menurut Prodi yang sebaiknya kalau itu ditolerir bilingual? Jadi untuk bilingual memang kita tidak bisa hindari mahasiswa ini masih menggunakan bahasa dua bahasa. Iya, dua bahasa. Apalagi di prodi kita kan, dan notabene mereka ini adalah berbahasa Indonesia bahasa pertama mereka. Kemudian bahasa Inggris itu sebagai bahasa untuk karena mereka belajar bahasa Inggris, sehingga bagusnya sebenarnya memang ada penekanan tertentu untuk penggunaan bahasa Indonesia bahasa Inggris, sehingga mereka terbiasa untuk baik mendengar maupun pengucapan di dalam interaksi di lingkungan akademik mereka. Dan penggunaan bilingual sendiri itu sebenarnya masih kita masih sangat mentolerir itu ya. Dalam konteks bagaimana, dalam tanda kutip? Dalam konteks di luar lingkungan, di luar kelas ya. Kalau di kelas itu kita memaksimalkan mereka menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di luar masih ditolerir. Ya, kalau di luar itu masih toleransi kita itu masih besar di situ, karena kita tidak bisa memantau setiap, kalaupun ada aturan kita juga tidak bisa memantau mereka dalam setiap ungkapan dan percakapan dengan teman-teman, sehingga ya kita biarkan saja. Tapi di ruang kelas itu kita meminta untuk memaksimalkan penggunaan bahasa Inggris. Nah, kalau di ruang seminar atau ruang ujian sebaiknya kalaupun ditolerir dalam konteks bagaimana penggunaan di bahasa? Iya, sampai saat ini ketika di seminar maupun skripsi itu kita menghimbau mahasiswa ya wajib berbahasa Inggris di situ. Tetapi ada saat-saat tertentu mereka butuh referensi tambahan, dan itu mereka tidak dapatkan dalam mungkin pemilihan diksi kata-kata, sehingga kita berikan kelonggaran untuk menggunakan bahasa Indonesia, tapi hanya sekedar untuk itu mereka bisa mendapatkan kosakata yang sulit mereka dapatkan. Tapi jelaskan ya. Iya, untuk penjelasan. Tapi secara umum ya kita wajibkan mereka untuk berbahasa Inggris. Dan itu sudah ada aturannya. Ya, walaupun tertulis tidak ada, tetapi di kalangan dosen itu sudah ada kesepakatan ya mahasiswa itu wajib berbahasa Inggris ketika di ruang
ruang seminar, ruang skripsi, ujian skripsi. Kemudian sebaiknya kalau menurut Pak Karpoldi, kalaupun ada kebijakan bahasa yang mau dibuat secara resmi, kan kebijakan bahasa tidak, bahkan di rumah tangga ada kebijakan bahasa itu yang tidak resmi ya, kayak orang tua mengajarkan anak-anak pakai bahasa daerah harus, kalau tidak kamu sampai besar tidak bisa bahasa nenek moyang, tidak bisa bahasa Bugis, bahasa Kaili atau. Oleh sebab itu ibu dan bapak mewajibkan kalian pakai bahasa Bugis atau bahasa Kaili supaya nanti suatu waktu kami sudah tidak ada, kalian bisa bahasa ini dan diturunkan. Dalam konteks ini prodi bagaimana sebaiknya? Iya, jadi sesuai himbauan kita, jadi ini kita akan perkuat lagi khususnya semester ini. Setiap semester itu setiap tahun kita perbaharui lagi untuk mengingatkan kembali bahwa ya mewajibkan mereka untuk berbahasa Inggris di lingkungan program studi ya, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini untuk pembiasaan mereka, karena kita luaran bahasa Inggris kan akan dilihat dari productive skills, khususnya speaking. Itu yang dilihat. Language is a speech ya. Language is a speech, betul. Walaupun dia jago grammar apa, tapi kalau tidak bisa ngomong, kalau tidak bisa ngomong, dianggap tidak bisa bahasa Inggris. Jadi itu yang penekanan kita di sini. Jadi pada dasarnya bilingual atau language switch bisa ditolerir ya. Bisa. Itu bukan sesuatu kesalahan fatal atau bukan hambat, tapi bisa membantu juga ya. Iya, sangat membantu dalam artian mereka gunakan itu untuk kayak ada kosakata yang tidak mereka pahami, itu mereka switch ke bahasa Indonesia. Di saat yang sama juga biasanya ada teman yang membantu, oh ini bahasa Inggrisnya, sehingga ketika mereka bahasakan kembali itu sudah mereka sudah bisa di bahasa Inggris. Iya, kalau terkait lagi dengan kebijakan bahasa, kira-kira menurut Pak Prodi, kebijakan di fakultas, tingkat fakultas maupun di atasnya prodi ya, di universitas sebaiknya bagaimana kalau menurut pandang Saron? Ini kalau saya lihat selama ini kebijakan tentang bahasa itu kan belum ada secara spesifik. Eksplisit belum ada secara resmi. Eksplisit belum ada dari. Tetapi di universitas di Tadulako ini kan ada satu lembaga penunjang akademi UPA ya. Itu yang betul-betul memang fokus di bahasa. Nah, kalau itu sebenarnya lebih pada peningkatan kemampuan akademik. Contoh yang mau belajar atau ingin ke luar negeri, mereka bisa ikut pelatihan di situ, pelatihan kebahasaan atau tes bahasa yang digunakan untuk persyaratan masuk kampus-kampus luar negeri di Indonesia. Tapi secara keseluruhan tidak ada sih kebijakan yang spesifik berkaitan dengan penggunaan bahasa. Hanya di tingkatan prodi saja. Tingkatan prodi kita menghimbau kepada mahasiswa untuk membiasakan penggunaan bahasa Inggris. Iya. Oke, kalau di tingkat fakultas bagaimana? Sama juga di fakultas itu belum ada aturan yang spesifik berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris ya khususnya. Entah itu mewajibkan atau himbauan itu belum ada secara resmi ya. Lalu diperkenalkan dulu semacam aturan, itu kebijakan juga harus pakai bahasa, ditempel di pintu di mana. Apa tertulis di situ? Jadi di beberapa spot ya, tempat di lingkungan prodi bahasa Inggris ini itu kami tempel kayak himbauan begitu, kayak mau masuk di ruangan saya itu ada tulisan kalau mau ketemu saya harus berbahasa Inggris. Kemudian di setiap di pintu prodi yang ada ruangan program studi termasuk di ruang dosen itu di depannya tertulis untuk mereka ketika bertemu dosen maupun teman itu menggunakan bahasa Inggris. Himbauan seperti itu, jadi ada tanda dan paling tidak untuk mengingatkan mereka bahwa ya kita adalah mahasiswa bahasa Inggris dan pada saat kita berinteraksi dengan dosen maupun teman itu memaksimalkan penggunaan bahasa. Itu himbauan-himbauan yang kita tempel di beberapa sudut ya di program studi. Iya, ada juga mereka bilang kalau berurusan misalnya administrasi dengan staf harus
sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Bagaimana maksudnya? Ya, saya belum secara spesifik untuk menghimbau mereka ketika berinteraksi dengan staf ya, karena staf kita ini ada yang bukan dari basic bahasa Inggris ya, jadi operator itu bukan orang bahasa Inggris, sehingga di situ mereka masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk bertemu dengan Tapi biasa you sering dengar juga mereka biasa latih apa? iya, Bilingual. mereka biasanya kayak dalam konteks main-main dengan operator ya, menggunakan bahasa Inggris karena operator kan bukan alumni bahasa Inggris. Iya. Ya sering saya dengar mereka kayak 1-2 kata untuk berinteraksi. Iya. Dan dalam konteks itu mereka apa ya, tidak serius ya, karena mereka pahami juga kalau mereka menggunakan bahasa Inggris pasti akan kewalahan juga operator yang bukan alumni bahasa Inggris. Iya. Oh, jadi konteksnya code switching dan code missing juga itu tidak boleh diabaikan ya. Iya. Tetap masih bisa juga mahasiswa gunakan dalam konteks komunikasi, dalam konteks membantu mereka untuk menjelaskan yang masih sulit untuk dijelaskan Iya, ya. betul. Jadi bukan sesuatu yang dilarang ya. Kita membolehkan, masih memberikan toleran untuk itu. Karena ya di dalam konteks pada saat mereka kesulitan untuk menemukan kosakata khusus dalam bahasa Inggris, sehingga ya tidak ada pilihan lain, mereka harus switch. Dan juga di saat yang sama mereka belajar kira-kira dari temannya mengkoreksi mereka yang bahasa Inggrisnya ini dan seterusnya. Terima kasih Pak Karprodi, Pak Dr. Darmawan SPD MPhil, ya, Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S1 FKIP Unpad, telah memberikan jawaban informasi terkait dengan penggunaan di bahasa, penggunaan bilingual, monolingual di lingkungan kampus, baik di dalam kelas, di ruang seminar ujian, dan di halaman. Demikian, terima kasih.